Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Dikala tersenyum, melirik, berkedip, semuanya sama. Gila, ada manusia lain yang sama dengan aku. Terlalu aneh. Tapi yang paling sulit adalah kulit tubuh. Nah, bagaimana kulit tubuh orang itu, Dewi Rara? Sama seperti kamu, sawo matang, halus, dadanya ditumbuhi rambut yang lembut. Sama dengan dadamu sendiri, bukan? Edan. Benar-benar edan. Apakah aku punya saudara kembar? Nah, mustahil. Saudaraku hanya satu, Kak Garnis. Mengapa kau tidak ingat terhadap dirimu sendiri, Bentar? Pertanyaanmu tidak akan aku jawab, Dewi Rara. Sebab tidak ada perlunya. Terima kasih atas semua penjelasanmu. Apa yang kau uraikan panjang lebar sangat berguna bagiku. Sekarang, aku akan pergi untuk mencari manusia yang menyebut dirinya Raden Bentar. Selamat tinggal, Dewi Rara. Bentar. Mengapa kau bersedih hati? Dan di kedua matamu, air matamu berlinang-linang. Untuk apa kau bersedih? Tak ada gunanya kau mengeluarkan air mata untukku. Seorang pemuda yang hina dan papa, bagaikan binatang melata yang merayap-rayap di kubangan lumpur yang hina dina. Terlentang-lentang membawa hatinya yang luka karena terusir dari lingkungan kerabatnya yang terhormat. Kata hatimu benar. Aku diliputi kebimbangan dan keraguan-raguan tentang dirimu yang saat ini hadir di hadapanku. Aku tahu, Dewi Rara. Bentar, aku berharap kau adalah Raden Bentar yang sebenarnya. Harapanmu tidak akan sia-sia, Dewi Rara. Bahwa aku adalah Raden Bentar yang sebenarnya. Nah, selamat tinggal, Dewi Rara Amiati. Bentar, selamat jalan. Semoga cita-citamu berhasil. Aku menyertai dengan doa. Dewi Rara. Paman sana. Bagaimana hasil pembicaraanmu dengan Raden Bentar? Maksud paman? Bukankah tadi malam kau bercakap-cakap dengan dia di dalam pondokanmu? Paman tahu? Jangankan manusia, Dewi Rara. Seekor semut yang merayap memasuki padepokan kita ini, dapat aku dengar suaranya. Apakah kebimbanganmu kau utarakan kepadanya? Sekuat daya saya menahan diri untuk tidak mengatakannya, Paman. Tapi saya tidak tahan. Lagi pula untuk apa saya sembunyikan? Karena dia pun sudah mengetahuinya. Ya, kau benar, Dewi Rara. Lalu bagaimana sikapnya setelah mendengar pengakuanmu itu? Dia hanya mengucapkan terima kasih. Diucapkannya kata-kata terima kasih itu dengan sangat wajar. Sama sekali tidak nampak gejolak perasaan yang berlebihan. Dan sikapnya yang seperti itu
semakin membuat saya tidak dapat menahan diri. Hampir saya memeluknya, Paman Soma. Sudahlah Dewi Rara, jangan menangis. Serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Sebab yang benar pasti benar, yang salah pasti salah. Perasaan saya berkata, Paman, bahwa Bentar yang tadi malam mengunjungi saya adalah Bentar yang sebenarnya. Sebab segala-galanya tidak berubah, tetap sama dengan Bentar yang saya kenal dulu ketika saya masih tinggal di keraton. Tutur katanya halus, sikapnya yang sopan santun amat mengesankan. Sedikit pun tidak menunjukkan tabiat buruk dari Bentar yang selama ini sedang menjadi buronan. Sikapnya yang kasar, dengus napasnya yang dirasuki nafsu birahi ketika setahun yang lalu hendak berbuat nista terhadap diri saya, Sirna. Tadi malam semuanya sudah pupus. Yang ada di hadapan saya adalah Bentar yang saya kagumi sejak dulu. Paman Soma, kenapa Paman diam? Paman Soma sedang memikirkan apa? Apakah Paman juga mulai dirasuki kebimbangan seperti saya? Paman tidak mau berlaku tergesa-gesa, Dewi Rara. Kita sudah sampai di kaki Gunung Wangsit, Rai Paksi. Iya, kita terus saja mendaki ke puncak. Jalannya sekarang sudah agak lumayan, Kak Garnis. Bisa dinaiki sambil menunggang kuda sampai ke puncak. Iya. Tapi apakah Kak Garnis yakin bahwa Kakang Bentar akan datang ke padepokan Gunung Wangsit? Rai Paksi, Bentar akan mencari keterangan kepada orang-orang yang dianggapnya akan bersikap jujur. Dan orang yang akan dianggapnya paling jujur tentunya Dewi Rara Amiyati. Apakah karena Dewi Rara Amiyati mencintai Kakang Bentar? Benar. Dan kau harus ingat, setahun yang lalu Bentar pernah muncul di padepokan Gunung Wangsit itu untuk menjumpai Dewi Rara Amiyati. Bahkan, menurut pengakuan Dewi Rara Amiyati sendiri, perlakuan Bentar terhadap dirinya melewati batas dari kewajaran dua insan yang berkasih-kasihan. Iya, saya pun mendengarnya bahwa Kakang Bentar hendak menyeret Dewi Rara Amiyati ke lembah Nista. Nah, sekarang dia muncul lagi. Dan juga kali ini menemui Dewi Rara Amiyati. Kalau benar yang muncul kali ini Bentar yang asli, tentunya ada sesuatu yang sangat istimewa dalam pertemuannya dengan Dewi Rara Amiyati. Iya, benar. Ayo, kita mendaki ke puncak. Ayo. Loh, baru saja aku turun dari kuda. Belum sempat untuk salam kepada Paman Soma. Kau tiba-tiba langsung menubruk aku dan memelukku, kemudian menangis terisak-isak. Ada apa, Dewi Rara? Adakah sesuatu yang membuat hatimu berduka? Kang Garnis. Apakah Kakang Bentar menyakiti kamu, Dewi Rara? Aku tidak tahu harus berkata apa. Pikiranku kacau sekali. Perasaanku tidak keruan. Kamu sekarang kan sudah menjadi pendekar. Jangan cengeng seperti dulu ketika masih jadi sekar kedaton. Sabar, Paksi. Nampaknya dia sedang menahan himpitan batin yang berat. Biarlah dia menangis sepuas-puasnya, supaya tekanan di hatinya jadi sedikit enteng. Iya. Bersikaplah sebagai seorang murid padepokan perguruan silat. Duduk bersila, lalu mengatur pernafasan. Kemudian bersemedi menyatukan pikiran dan perasaan. Rupanya kedatangan Bentar membuat Dewi Rara terguncang hatinya, Paman Soma. Nampaknya demikian, Garnis. Tepat dugaan saya. Bentar pasti akan datang ke sini, menjumpai Paman dan khususnya Dewi Rara Amiyati. Benar. Paman,
Kapan Kakang Bentar muncul di sini, Paman? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Kalau begitu perginya belum terlalu jauh. Ayo Kak Garnis, kita kejar Kakang Bentar. Sabar Raden Paksi. Perkara mengejar Raden Bentar, perkara yang tidak terlalu sulit bagi kalian berdua yang menguasai ilmu lari cepat. Tapi masih ada tugas kalian lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu Dewi Rara Amiati. Kalian berdua harus menenangkan hatinya, mengobati hatinya yang pedih. Alah, Dewi Rara Amiati masih tetap saja cengeng. 2 tahun jadi murid padepokan, belum berubah juga ketahanan jiwanya. Hus, kau jangan berkata begitu, Rai Paksi. Walau bagaimana, dia seorang yang perasa. Kalau kita memang sudah kebal, tahan bantingan. Tapi Dewi Rara, setiap ada masalah, dimasukkannya ke dalam hatinya. Berhari-hari dia akan memikirkannya dan merasakannya sebelum keadaannya menjadi biasa kembali. Nah, seharusnya Paman Soma sebagai gurunya yang harus bisa merubah pribadi Dewi Rara Amiati. Loh, kok saya jadi menggurui? Maaf Paman Soma, saya lancang. Raden, kalau sedang melihat kau bicara, Paman suka terkenang kepada ibumu, Mantili. Kalau bicara main semprot, tidak mau tahu siapa yang diajak bicara. Tapi tidak apa, sebab watak seperti itu bukan watak yang buruk, melainkan watak yang bagus. Artinya, senang terus terang dan jujur, berkata apa adanya, tidak munafik. Iya. Paman Soma, apakah Dewi Rara tidak menceritakannya kepada Paman seusai dia bertemu langsung dengan Bentar? Tidak semuanya dikatakan, Garnis. Dia hanya menekankan kepada hatinya yang bimbang, bahwa yang datang kali ini adalah Raden Bentar yang sebenarnya. Apakah dia mengemukakan alasannya, Paman? Seperti yang kau katakan tadi, gadis. Dewi Rara seorang gadis yang perasa. Jadi dia berpikir atas dorongan kata hatinya. Wah, salah itu Paman. Seharusnya kita mendahulukan pikiran, bukannya mendahulukan perasaan. Kau benar. Kita harus meletakkan pikiran di atas perasaan, dan bukan sebaliknya. Tapi itulah Dewi Rara. Persis seperti yang kau katakan tadi. Kalau kau bicara ceplas-ceplos, belak-belakang, suka dikatakan suka, tidak dikatakan tidak, jujur dan terus terang. Tapi Dewi Rara tidak begitu. Sulit sekali dia untuk merubah watak dan kepribadiannya. Buktinya tidak semua diceritakannya tentang pertemuannya dengan Bentar. Hanya beberapa bagian saja yang sebagiannya lagi disimpan di dalam hatinya. Wah, kalau begitu terus, maksud saya dibiarkan terus, lama-lama dia bisa jadi gadis yang munafik, Paman. Untuk menuduhnya munafik, terlalu kejam. Yang lebih tepat, mungkin dia seorang gadis yang pandai menyimpan rahasia. Iya. Nah, tuh, dia sudah keluar dari pondokannya. Dan nampaknya dia sudah tenang, sudah dapat mengendalikan dirinya. Nah, kesanalah kalian berdua. Ajaklah dia bercakap-cakap tentang apa saja yang sekiranya dapat mengusir kerisauan hatinya. Baik, Paman. Pembawaan Dewi Rara Amiati semenjak kecil sebagai Sekar Kedaton yang harus pandai membatasi diri baik dalam berbicara ataupun dalam beri pola terbawa sampai usianya menjelang dewasa. Itulah sebabnya pertemuannya dengan Bentar sangat mempengaruhi dirinya. Jiwanya agak terguncang yang membuatnya menjadi penuh kerisauan. Namun kedatangan Garnis dan Paksi di Padepokan Gunung Wangsit merupakan suatu hiburan bagi hatinya yang sedang gundah. Nah, kalau sudah bersemedi,
hati jadi tenang kan? Iya, Apa saja sih yang dikatakan atau diperbuat Kakang Bentar terhadap kau kemarin malam, sampai kau gundah gulana seperti itu? Apa kau diperkosa? Rai Paksi, jangan bicara seperti itu. Sebab kata Pak Windot, tukang mengurus kebun di keraton, katanya kalau seorang gadis nampak wajahnya pucat, lalu jadi sering melamun, duduk menyendiri, pasti kegadisannya sudah hilang, sudah tidak perawan lagi. Karena mahkota kehormatannya sudah direnggut oleh seseorang, atau sudah diberikan kepada kekasihnya di luar nikah. Rai Paksi Jaladara, oh jagat Dewa Batara, kau mengatakan sesuatu yang tabu dengan seenaknya seperti itu. Rai Paksi, kau harus bisa membedakan mana yang patut dikatakan dan mana yang tidak pantas untuk diucapkan. Iya, maaflah. Paksi, polos sekali kau ini. tidak apa Kak Garnis. Raden Paksi memang begitu wataknya. Saya sudah biasa menghadapi dia. Iya benar, kita kan teman sejak kecil ya. Kita selalu bermain bersama-sama di keraton. Dan meskipun kau digoda setengah mati, kau tidak akan pernah marah. Karena aku tahu kau tidak jahat. Kau sangat baik terhadapku. Kau hanya ugal-ugalan yang biasa saja, tidak menjurus kepada hal-hal yang buruk. Nah, kalau begitu, sekarang kau harus terus terang kepadaku dan kepada Kak Garnis. Iya, tapi dugaanmu bahwa aku menjadi gundah gulana disebabkan kegadisanku sudah aku berikan kepada Raden Bentar. Baik secara paksa ataupun atas dasar suka sama suka, tidak benar. Bagus, berarti kau masih utuh. Kau masih gadis. Iya. Ya ampun, bukan main. Masalah tentang mahkota kehormatan seorang gadis dikatakan dengan terus terang tanpa tedeng aling-aling. Ya, mungkin anak muda zaman sekarang ya begitu itu. Tidak merasa malu mengatakan sesuatu yang tabu. Kalau kepada orang lain, mungkin saya tidak akan terus terang. Pasti akan saya katakan dengan kata-kata penuh kias. Tapi terhadap Paksi, saya tidak merasa malu. Sebab saya tahu benar watak dan pribadinya. Ya, memang sebaiknya demikian. Kalau kau memang masih perawan, lalu apa yang membuat kau jadi risau seperti itu? Karena aku dipermainkan oleh kebimbangan antara iya atau tidak. Hatiku berkata bahwa yang kemarin malam itu yang masuk ke dalam pondokanku adalah Bentar yang sebenarnya. Tapi bayangan Bentar yang 1 tahun yang lalu, yang pernah berbuat di luar batas terhadapku, terus-menerus menghantui pikiranku. Itu semua membuat aku mundur maju. Bisakah kau memperincinya dengan lebih jelas, Dewi Rara? Karena dia minta supaya aku menceritakan kejadian memadu kasih antara aku dengan Bentar 1 tahun yang lalu. Maka aku menceritakan apa adanya, tanpa dilebihkan ataupun dikurangi. Dan setelah selesai aku bercerita, Bentar nampak terhanyak, lunglai. Nampaknya dia sangat terpukul. Jagat Dewa Batara, rusaklah semuanya. Betapa durjana orang itu, dengan semena-mena menghancurkan nama baikku. Perbuatannya lebih kejam dari apapun yang paling kejam. Kau memang kejam, Bentar. Waktu itu kau mau menyeret aku untuk melakukan perbuatan yang nista bersamamu. Aku? Kau yakin bahwa orang yang mengaku dirinya bernama Raden Bentar yang mau menodai kamu itu aku? Aku yang sekarang berada di hadapanmu? Iya. Hebat. Betapa hebatnya orang itu. Dia berhasil meyakinkan semua orang, termasuk kau. Betapa pandainya dia menyamai aku dalam segala hal. Iya, semuanya boleh sama dengan aku. Tapi dalam masalah asmara, tidak. Aku dan dia berbeda jauh. Selamat tinggal, Dewi Rara. Itulah yang diucapkannya setelah mendengar uraianku yang panjang lebar. Kalau mendengar nada kata-katanya, itu adalah kata-kata ungkapan Bentar yang sebenarnya, yang tidak ada pada orang lain. Kata-katanya itu diucapkan sambil gemetar. Wajahnya pucat, kemudian menunduk
lalu menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kelihatan sekali dia sangat menyesali semua apa yang terjadi. Ya, aku mengerti kalau menjadi semakin bimbang. Melihat keadaan Bentar seperti itu, saya tidak tahan, Kak Garnis. Hati saya menjerit, ikut merasakan kepedihan hatinya. Hampir saya menubruknya. Ingin sekali saya memeluknya dan menghibur hatinya. Tapi kebimbangan lebih kuat menguasai diri saya, yang membuat saya tidak berdaya untuk berbuat lebih jauh. Oh, iya, aku mengerti Dewi Rara. Dan kau tidak salah. Iya. Aku yakin itu adalah Kakang Bentar yang asli. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, Rai Paksi. Sikap seperti itu adalah sikap Kakang Bentar yang sebenarnya. Nah, tunggu apa lagi? Kau harus ingat akal orang yang jahat, Paksi. Kemarin aku sudah mengatakannya kepadamu, bahwa orang yang berniat jahat akan mempergunakan 1000 akal untuk mencapai keinginannya. Dari cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar. Dan nampaknya orang itu tahu benar watak dan kepribadian Bentar yang asli, sehingga dia dapat menyamainya dalam segala hal. Tapi dalam soal asmara tidak, bukan? Bentar yang palsu dalam bermain cinta penuh nafsu birahi. Tapi Kakang Bentar tidak begitu. Kakang Bentar menjunjung tinggi nilai cinta. Kau benar. Tapi walau bagaimana kita tetap harus berlaku hati-hati. Ya, hati-hati memang perlu, supaya tidak gampang celaka, bukan? Ayo, kita berangkat. Baiklah Dewi Rara. Pertemuan kita ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Dan sekarang kami mohon pamit untuk mencari Bentar. Saya ikut. Loh, jangan Dewi Rara. Kau punya kewajiban yang penting, yaitu sebagai seorang murid padepokan, kau harus tekun mempelajari semua yang diajarkan oleh gurumu. Kalau sering pergi, akan terlambat dalam mencapai tingkat tinggi, ya? Tidak ada masalah, Kak Garnis. Sebab sebenarnya sejak kemarin saya sudah libur. Libur? Saya mendapat libur selama 1 bulan. Sebab sudah berhasil menamatkan pelajaran tahap kedua. Dan Paman Soma menyuruh aku untuk pulang ke Madangkara, menengok ayah dan ibu. Oh, kalau begitu, ya, tidak ada masalah. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kesana cepat, menemui Paman Soma, minta izin turut serta dengan kami, mencari Kakang Bentar. Ya baik. Gila. Ini benar-benar gila. Aku jauh-jauh pulang dari Tibet. Sudah kubayangkan bertemu dengan Ibunda, Kak Garnis, Rai Paksi, dan semuanya. Bercengkrama dengan riang gembira. Tapi yang aku temui seperti ini. Jangankan aku untuk masuk ke dalam keraton. Di alam bebas seperti ini saja. Kadang-kadang harus kucing-kucingan dengan pasukan keraton Madangkara yang terus-menerus mengejar-ngejar aku. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang bisa aku temui untuk mencari keterangan yang lebih mengarah kepada data-data pribadi orang yang mengaku dirinya bernama Bentar. Tapi aku harus bertindak secermat mungkin agar tidak berbalik membahayakan keselamatan diriku. Sebab mungkin saja saat ini orang itu sedang mempersiapkan jebakan untuk melenyapkan aku. Sekarang sebaiknya aku harus kemana? Sebaiknya aku pergi ke Gunung Lawu menemui Anjani. Tapi di sana tentunya ada Lasmini, ibunya. Bisa runyam jadinya. Bukannya memperoleh ketenangan, tapi sebaliknya menambah beban persoalan. Burung seriti meniti titian, burung seriti menetes air di batu-batuan, tetes air di batu-batuan, meniti hati.
meniti hatinya, meniti hati. Lasmini. Tetes air di batu-batuan, tetes air di batu-batuan. Suara yang tadi aku Gemericiknya dengar, meniti itu suara hati. Lasmini. Gemericiknya Tapi meniti di mana hati. dia? Burung seriti meniti titi. Suaranya terdengar jelas, Tetes air di bergema ke batu-batuan. segala arah. Tetes air di Tapi batu-batuan. orangnya tidak nampak. Gemericiknya meniti hati. Dia mempergunakan tenaga dalam yang sempurna. Bisa mengolah ilmu suara dengan jitu. Burung seriti meniti titian. Burung seriti meniti tetes air di batu-batuan. Gemericiknya meniti hati. Embun bergayut di dedaunan. Kanan hati siapa yang gundah Tuhan? Kanan hati siapa yang gundah Tuhan? Si jantung hati membayang di pelupuk mata. Si jantung hati membayang di pelupuk mata. Remuk redam hatiku Tuan. Bulan sabit mengulum senyum. Serasa Tuan di sampingku. Serasa Tuan di sampingku. Serasa Tuan di sampingku. Lasmini! Jangan goda aku! Perlihatkanlah dirimu! Patung emas di puncak bukit. Sinarnya tersaput kabut. Mengusap dada, melenguh sendu. Adakah hati yang akan menerawang? Adakah hati yang akan menerawang? Kuda-kuda meringkik di padang gurun. Satu persatu terjerembab di hembus debunan gersang. Selaksa matahari, beribu katipulan, rangkuman bintang, merintih. Tembuslah langit! Tembuslah langit! Tembuslah langit! Lasmini, Kenapa kau marah-marah? kau sendiri yang memancing-mancing kepedihan hatiku dengan menjalin kata-kata sastra. Ya, tentu saja aku jadi jengkel. Bagaimana kabarnya di Tibet? Banyak salju? Kapan kau datang? Baru setengah bulan. Tidak rindu kepadaku? Kerinduan akan selalu ada. Tapi rindumu tidak serindu aku. Kau agak dingin. Sudah pembawaan. Dari sananya sudah begitu. Mau apa lagi? Tidak apa. Aku tetap senang kok. Iya. Lasmini, semua orang membenci aku karena aku dikatakannya pembuat onar, penyebar maksiat, piang huru-hara, si perusuh, dan sebagainya. Aku dikejar-kejar pasukan keraton Madangkara. Bahkan para jawara memburu aku untuk dibunuh. Tapi kau tidak. Tanpa keraguan-raguan sedikit pun, kau langsung menyambut aku dengan hangat. Ya, kau menciumku. Begitu hangatnya. Dan pelukanmu tetap panas seperti dulu. Tidak berubah sedikit pun. Berarti kau yakin benar bahwa aku Bentar yang asli? Kenapa kau heran? Bagiku mudah saja untuk membedakan mana Bentar yang asli dan mana yang palsu. Sebab aku sudah mendapatkan segala-galanya darimu. Terima kasih Lasmini. Baru kau seorang yang mengakui bahwa aku Raden Bentar yang asli. Pengakuanmu merupakan penawar kepedihan hatiku yang teramat dalam. Pengakuanmu membuat aku merasa tentram.